Iya. Dan lain Bisa sebagainya. Tuhan kalah sama umatnya, Bang? Lah Tuhan kamu diracun gimana? Udah kamu tidur di bawah sana tidur sana. Itu lagi pertanyaanmu sampai bosan. Jadi teman-teman, sebenarnya penyakit orang Islam itu cuma satu. Nggak mau jujur itu. Kalau mau jujur, maka ya memang pengakuannya sudah jelas. Lawan-lawan debat saya, orang-orang Islam, kalian cek saja di profil saya. Itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob kalian. Ketika kalian mempertanyakan kenapa Rob kalian mati disalib, Robmu mati diracun gimana sih? Tapi kalau kau katakan Rob kami yang merujuk kepada Bapa di surga ataupun Roh Kudus, Bapa di surga tidak pernah disalibkan. Gimana? Nah, kemudian setelah disalibkan, apakah berhenti di situ? Tidak. Rob kami, Lord kami, Tuhan atau Tuhan kami, itu bangkit, mengalahkan maut. Sementara Robmu, Lordmu, Tuhanmu sampai sekarang masih di kuburan. Jadi sekarang ini lagi heboh ya, lagi heboh mengenai biasa ya kalian Rudi Iskariot yang telah menjual dirinya kepada orang Islam. Ya kan, di mana dia mengumbar-ngumbar alamat saya. Ya, saya cuma mau bilang begini, kenapa dalam diskusi atau debat lintas agama, orang Islam itu selalu mainnya seperti itu. Cara mainnya seperti membantah argumen nggak sanggup, berdebat nggak sanggup, perang data tidak sanggup. Yang sanggup apa? Mana alamatnya? Itu terjadi. Contoh yang sedang terjadi sekarang apa? Trans 7 itu membuka apa yang terjadi di pondok pesantren. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Apakah umat muslim bisa membantahnya dengan data-data? Bisa membantahnya dengan argumen-argumen? Tidak bisa. Yang dia lakukan adalah demo. Demo. Iya. Ini saya bilang. Di dalam debat Islam dan Kristen, percayalah umat Islam itu dalam posisi cengeng mewek. Cengeng mewek dan seperti itu. Kalau berdebat selalu bawaannya ngamuk, lapor polisi. Berdebat nggak mampu berdebat. Oke, kita kasih naik. Kalian kalau mau tunggu orang nyata. Muslim yang sanggup berdebat, nekat tidak yang ada. Nyata. Akulah Yesus. Lenyaplah kamu. Nekat yang nyata. Turunnya nggak ada. Jadi kalau kalian benar-benar tidak mungkin dia oleh Edis TV. Orang-orang Islam yang masih melawan atau membantah argumen Edis TV itu adalah orang-orang Islam yang boro-boro membuka Al-Quran. Orang-orang yang membantah saya itu, teman-teman, mereka itu adalah orang-orang yang di KTP-nya saja tertulis agama Islam. Pengetahuan tentang agama Islam tidak ada. Pada teman-teman yang Muslim, ketika saya ungkapkan, saya bongkar tentang agama Islam, kenapa kalian lapor polisi? Ayo silakan.
Ya kan? Kita kasih naik ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Silakan Anda. Khalid bin Walid. Bang, apa yang mau Anda utarakan? Nah, gini aja lah. Yuk. Ya udah, tapi agak kelihatan Bang wajahmu, Bang. Bang, Bang, agak kelihatan Bang wajahmu, Bang. Tuhanmu kan kelihatan Bang wajahmu, Bang. Tuhanmu kan Muhammad gimana? Muhammad gimana? Itu Muhammad karena sekarang di kuburan. Loyo gimana? Bang. Kalau Yesus kami bangkit. Loyo gimana? Bang. Kalau Yesus kami bangkit. Yang bangkit dari kubur itu zombie. Yang bangkit dari kubur itu zombie, Bang. Zombie itu cuman Bang. zombie itu cuman ada di film. Gimana? Berarti di yaumil akhir. Sebentar. Kau percaya dengan hari kebangkitan nggak? Sebentar. Kau percaya dengan hari kebangkitan nggak? Di dalam agama Islam, salah satu rukun iman, rukun Islam itu adalah percaya dengan besok orang bangkit jadi zombie. Makanya saya bilang, coba sekarang mana lebih gentleman? Mana lebih gentleman menghadapi prajurit Romawi atau menghadapi Muhammad harus memanggil Allah, Jibril, para pasukan, orang-orang beriman dan juga kaum muslimin yang lain. Tahu nggak? Biar saya tunjukin ayatnya dalam Quran. Nih, saya akan tunjukkan kepada kamu satu ayat di dalam Al-Quran di mana Muhammad untuk menghadapi dua orang perempuan saja, dia harus memanggil bala tentara. Saya tunjukkan. Sabar. Tuhan Yesus menghadapi seorang diri. Bahkan dia berkata, jikalau aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Itu. Ketika prajurit-prajurit Romawi, Yudas Iskariot, dan orang-orang Farisi datang. Di mana orang yang bernama Yesus? Semua orang-orang yang tidak berkaitan disuruh pergi. Yesus menghadapi sendirian. Bukan seperti Nabi Isa yang lari ngiprit. Malah ditukar sama orang lain. Udah ditukar, bingung siapa yang ditukar. Benar. Saya akan tunjukkan. Kenapa mana ada Tuhan lari? Saya akan tunjukkan di dalam surat Al-Ahzab. Surat At-Tahrim. Ya. Ayat yang keempat. Ya. Apakah kamu mampu membantah argumen saya bahwa Muhammad tidak mampu menghadapi dua orang wanita? Sungguh kamu nekat yang nyata. Baik. Lihat nih ya. Perhatikan. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah kebaikan. Dan jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka, perhatikan, dipanggil bala tentaranya. Perhatikan. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan pula Jibril. Dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Banyak kali pun penolong-penolongnya. Siapa dua orang ini? Kita lihat tafsirnya. Siapakah dua orang itu? Bila kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah. Jadi untuk menghadapi Hafsah dan Aisyah, maka Muhammad harus memanggil Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin, semua dipanggilin. Nih, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Jika kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah, kembali kepada Allah, maka telah ada pada diri kalian sesuatu yang mewajibkan taubat, di mana hati kalian berdua cenderung mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah, yaitu menyebarkan rahasia beliau.
Dan bila kalian bahu-membahu atas beliau dengan sesuatu yang memburuk, ya penolong. Nggak cukup Allah bagi Muhammad. Karena Muhammad tahu Allah memang cuman hayalannya dia. Ya, Allah adalah pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang mukmin, para malaikat. Setelah sudah itu juga Allah menjadi pelindung, banyak pelindungnya. Gimana? Bang, Silakan. apa Mohon Yesus tidak diutarakan. membangkitkan ibunya? Jawab. Ayo. Apa? Dan diajak surga. Kenapa Yesus tidak membangkitkan ibunya Belum dan diajak surga? waktunya. Kan ada nanti sampai genap jumlah Sampai kapan? bilangan yang sudah ditetapkan Aduh. untuk orang-orang Paling yang kundang akan itu. diselamatkan. Paling kundang itu. Jawabannya. Paling Ya udah, kundang. sekarang Muhammad kutanya itu. sama Coba kau, kenapa Elia Muhammad? ada di surga? Wah, Ibu Tuhan itu kan jalan ada di pikiranmu. surga. Itu kan jalan Aduh. pikiranmu. Coba Gimana? Elia itu ada di surga. Ibunya Itu kan enggak. jalan pikiranmu. Kenapa itu? Oh, itu kan jalan Aduh. pikiranmu saja. Tuhan durhaka, Tuhanmu itu. Ya, kalau pikiranmu seperti itu ya kamu namanya juga kamu masih muslim kok, gimana? Kenapa? Tuhanmu tidak mengasihi ibunya surga? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa Muhammad tidak membiarkan Jawab orang dulu. tuanya masuk surga sementara orang Jawab tuanya ada dulu di kenapa? neraka? Aja oleh Tuhanmu Baik, surga. kita lihat. Ayo, jawab. Di mana Jawab. orang tua Muhammad? Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau jelas orang tua Yesus, ya, Maria, Yusuf, jelas adalah orang-orang beriman dan sudah pasti surga. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang benar, Bagaimana makanya sekarang mereka tentang itu Maria? sudah dijamin surga. Nah, sementara orang tua Muhammad ada di mana? Baik. Orang tua Nabi ada di neraka. Jelas hadisnya kok gimana. Baik, kita akan tunjukkan di manakah orang tua Rasulullah. Perhatikan. Kalau kita ngomong nggak ada, Bang. Nggak ada kita ngomong itu fitnah-fitnahan. Tidak ada. Kami itu mengatakan sesuatu yang nggak ada dalilnya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya dulu ya. Di manakah orang tua Muhammad berada? Orang tuanya saja penyembah berhala. Gimana? Lihat. Ini jangan Anda bilang ini karangan saya ini. NU Online. Perhatikan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Anas bin Malik meriwayatkan sebagai berikut. Artinya, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Palsu itu. Neraka Palsu. belum ada. Palsu. Palsu. Kiamat belum kok sudah masuk neraka. Saya balikin dulu kamera saya. Berarti kamu bilang itu hadis palsu ya? Apa sudah hari kiamat? Apa sudah hari penghakiman sekarang? Enggak, saya mau tanya, itu hadis palsu? Aduh, itu hadis palsu. Hadis Nyata palsu. itu. Makanya saya bilang, ketika orang muslim mempelajari hadis, sesungguhnya sudah tiba waktunya orang Islam akan melemparkan hadis itu ke tong sampah. Ayo. Betul? Saja. Tuhanmu itu paling sunnah. Sebentar. Ketika Ada kamu ibunya membaca surga. hadis, tenang, Bangsa itu. tenang. Tarik napas Mana dulu. kau bantah? Tarik napas, hembuskan napas. Nah, tarik napas lagi, tarik napas. Ayo jawab. Tarik napas, Kenapa? hembuskan. Itu Tuhanmu nggak diajak ke surga. Nah. Ayo jawab. Ketika kamu membaca hadis tersebut dan kamu dapati itu palsu, bukankah sudah waktunya orang Islam melemparkan hadis-hadis ke tong sampah? Bang, hadis itu ada banyak macamnya. Iya, kamu tadi kan bilang itu palsu, betul? Nah, ketika kamu tahu itu palsu, mengapa itu masih kau pertahankan di rumahmu? Aku tidak punya kitab hadis. Nah, berarti memang benar yang saya bilang. Setiap orang Islam yang membaca hadis, maka sudah tiba waktunya mereka melemparkan itu ke tong sampah, betul?
Kau jawab saja, kenapa ibu Dah, kau tidur di bawah sana, Khalid. Jawab, kenapa Kau kau diskusi saja modal nekat saja. Buat apa dia modal nekat saja, teman-teman? Ayo, ayo. Kenapa sih kalian kalau diskusi itu bawaannya seperti itu? Ketika ada ulama-ulama kalian membahas agama Kristen, bukankah hal yang wajar kalau saya membahas agama Islam untuk sebagai tandingan? Intinya saya tidak memfitnah kan? Nah, kalau saya memfitnah, sudah saya bilang, silahkan buatkan laporan polisi. Kalau saya memfitnah agama Islam. Yang saya bilang dalilnya ada, bapaknya Muhammad masuk neraka, kata Muhammad. Gimana sih kalian ini? Oke, kita naikkan lagi. Kita kasih naik ada Melanie Rosario. Melanie Rosario. Ya, silakan Melanie Rosario. Melanie. Halo Bang. Oke, silakan nyalakan kamera, Bang. Maaf. Ini ternyata laki-laki dia, teman-teman. Ya, silakan. Kristen Bang, Kristen. Oh, Kristen. Salam kenal saya Bang. Ya, silakan. Anda Oke, naik Bang. ke sini mau ngapain? Salah Turunkan tekan ya, tadi. saya turunkan. Ya, teman-teman sekalian, ini forum adalah forum diskusi lintas iman, tanya jawab antara Islam dan Kristen. Ini forum untuk apa? Forum ini untuk mengimbangi bagaimana orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, begitu. Bahkan kalau orang Islam bahas agama Kristen, itu sudah dapat dukungan dari seorang wakil presiden. Jadi itu bukan hal yang kecil, itu tidak dilakukan oleh oknum lagi. Kalau oknum yang melakukan, artinya hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Ini tidak bisa lagi dikatakan oknum, tapi keseluruhan orang Islam. Dari mulai wakil presiden yang bernama Muhammad Yusuf Kalla, sampai golongan bawah, sampai Zuma, sudah membenarkan untuk membahas agama orang lain. Apa kalian pikir saya kalau ngomong gitu asal-asalan? Tidak. Saya tidak asal-asalan. Siapa orang di belakang Zakir Naik yang datang ke Indonesia membahas agama Kristen? Yusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Jadi jangan kalian bilang itu oknum gundul. Jadi yang menjadi keheranan saya itu gini loh. Kalau ulama kalian boleh bahas agama Kristen, kenapa kami tidak boleh bahas agama Islam? Coba kau camkan dulu perkataan itu. Jangan kau maunya menang. Gimana kita lihat ini? Kau maunya menang sendiri. Jangan begitu. Mari kita buka sebuah diskusi yang terhormat, tanpa caci maki, tanpa hujat. Ayo. Jangan kamu maunya bertanya. Kau nangis, lapor polisi. Jangan seperti itu. Ya, silakan. Ayat, silakan ayat. Ayat. Ya bang, Ya, Muslim bang. enggak bang, bukan. Baik, saya turunkan.
Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman, forum ini adalah forum antara saya sebagai Kristen dengan Muslim. Begitu loh. Ya, supaya apa? Supaya kalian saya undang kemari untuk mengadakan sebuah diskusi gitu loh. Ya, silakan, ayo. Naik kemari kita diskusi dengan dia. Anwar Arifin. Ya, silakan Anwar Arifin. Bajingan kamu, saya cari kamu sundel kamu, bajingan kamu. Kenapa marah-marah Anwar? Ya, silakan, kamera nyalakan dulu. Monyet saya bunuh kamu, jangan saya layar. Itu namanya kamu seperti seorang benci. Kamu nyalakan bibirmu kayak kamera, babi. baru Bibirmu ngomong. kayak babi, Itu baru bibirmu kayak babi, kesatria. bibirmu kayak babi, bibirmu kayak babi. Biar begini, banyak yang nonton Bibirmu saya. kayak babi, Kalau bibirmu kamu kayak live yang bibir, nonton bibirmu 12 kayak atau babi, 13 bibirmu orang. kayak babi, bibirmu kayak babi, bibirmu Udah kejangnya? Kristen masuk, Kristen masuk neraka. Sudah kejang? Kejangnya Kristen sudah? masuk neraka, Kristen masuk neraka. Daripada di surga yang isinya kawin-mawin, pesta seks di surga. Gereja isinya babi. Gereja isinya babi. Kenapa kamu bisanya hanya Fitnah orang bisa Kristen. tunjukkan satu Kamu fitnah pemfitnah. saya terhadap agama Islam, silakan. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Coba tunjuk satu aja. Kalau kamu sanggup menunjukkan, saya terjun dari Monas, silakan. Saya cari kamu besok bajingan, saya cari kamu. Saya bunuh kamu. Bagaimana kamu mau nyari, orang kamera kamu saja tidak nyala kok, gimana? Silakan, nyalakan kamera. Kabur kan? Kabur gimana? Makanya sudah saya bilang teman-teman, saya itu tidak berlebih-lebihan ketika mengatakan bahwa di dalam perdebatan Islam dan Kristen memang itu yang terjadi. Iya. Yang terjadi seperti itu. Ketika orang-orang Islam membahas agama Kristen, itu luar biasa. Luar biasa mereka. Bahkan mereka udah sampai pajang-pajang iklan segala. Apakah pemerintah tidak tahu? Tahu. Bagaimana pemerintah tidak tahu? Jelas tahu, bahkan didukung oleh pemerintah. Kalau orang Islam bahas agama Kristen. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam, ditangkap polisi. Iya, teman-teman. Silakan. Kamu naik ke sini, kita diskusi. Buka kameramu, kamu tanya, saya jawab. Silakan. Ya. Kita kasih naik ada Sese. Sese, apa kabar Sese? Oh Sese, oke, terpental ya teman-teman. Kita kasih naik lagi ada Sodik Pro 6. Ya silakan Sodik Pro 6. Sodik. Terima kasih teman-teman yang memberikan support berupa gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Ya silakan Sodik. Halo Bang Edis. Ya Bang. Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim Bang Edis. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan.
Yang pertama Bang Edis, Heeh. saya cuman kagum aja dengan keberanianmu. Sebentar, saya tanya dulu, abang Itu yang Muslim? pertama. Saya Muslim. Coba bang, kita di sini nggak mau nanti Anda ternyata Kristen menyamar jadi orang Islam. Saya pengen Anda mengucapkan penggalan ayat-ayat Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda seorang Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat. Coba satu Ya, ayat nggak boleh Al-Quran. main-main. Iya, Bang Edis udah lihat lah pasti profil. Saya kan pernah sama Bang Edis juga kan. Belum bang, maksudnya begini, kan nggak semua orang lihat. Maksudnya begini, kalau cuma syahadat-syahadat orang bisa saja ngaku-ngaku. Coba ketika Anda sholat, apa yang Anda ucapkan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. No, gimana? Coba satu ayat, satu bacaan sholat. Kami mau dengar. Baca Fatihah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini Muslim, sah ya. Silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yuk. Secara keilmuan, menurut saya Bang Edis masih kurang. Tapi secara keberanian saya akui. Intinya, Secara keberanian saya coba akui. ketika Anda katakan saya secara keilmuan itu kurang, maksudnya gimana di situ? Apakah saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam yang tidak benar? Saya akan membuktikannya Bang Edis. Silakan. Membuktikan Buktikan yang mana yang tidak benar. kurang. Silakan. Bang Edis percaya dengan hari kiamat? Hari akhir, ya, silakan. Percaya, silakan. Hari kiamat ya, percaya ya. Saya akan membuktikan bahwa Bang Edis nggak mempercaya itu sama Tuhannya. Nih, Tapi itu begini. bukan isu gini bang. Masalah Anda katakan tidak mempercaya hari kiamat. Itu bukan yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, adakah statement saya tentang agama Islam tetapi adalah sebuah fitnah? Bukan fitnah. Ya berarti Ini bukan benar. fitnah. Berarti semua yang saya katakan tentang agama Islam berarti benar kan? Bukan suatu kebenaran. Kan saya katakan begini. Kalau keberanian, saya akui. Bang Edis mempunyai keberanian. Tapi masalah keilmuan, itu masih gini, Bang. kurang. Begini, justru saya menantang Anda untuk membuktikan kalau masalah keilmuan masih kurang. Makanya begini, saya tantang Anda, Bang Sodik Pro, untuk membuktikan dalam masalah keilmuan itu saya kurang. Coba, tunjuk satu statement saya, pernyataan saya terhadap agama Islam yang bukan merupakan kebenaran atau fitnah terhadap agama Islam. Apa statement saya? Ini sebenarnya kan saya mau membuktikannya, Bang. Kalau Bang Edis nggak dipotong dulu, ini saya mau membuktikan. Silakan. Silakan. Iya. Bang Edis itu tidak percaya dengan adanya kiamat akhir zaman. Saya akan membuktikan itu, Bang Edis. Kenapa? Bang Edis nggak percaya nampaknya dengan ada hari miskomunikasi di antara kita, Bang. Kalau Anda punya pikiran bahwa saya tidak percaya ini, saya tidak percaya bahwa Apple itu enak, saya tidak percaya bahwa HP yang terbaik itu adalah Samsung, saya tidak itu tidak menjadi esensi perbincangan antara saya dengan orang Islam. Itu memang hak Anda. Dalam perspektif Anda, saya tidak percaya A, tidak percaya B. Bukan itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba sebutkan satu statement atau pernyataan saya yang merupakan fitnah atau hujatan terhadap agama Islam.
Selama saya mengatakan apapun tentang agama Islam, coba sebutkan satu yang merupakan fitnah. Kalau sejauh ini ya, itu nggak ada. Ya Kalau untuk sudah, fitnah terima itu nggak kasih. ada. Jauh. Terima kasih. Terima kasih. Artinya tantangan saya kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan satu fitnah saya memang tidak pernah ada. Dan saya mengharamkan mulut saya untuk mengatakan fitnah terhadap agama Islam. Tidak pernah. Iya. Semua yang saya katakan Betul. tentang agama Islam itu benar. Muhammad adalah seorang yang menikahi anak di bawah umur. Benar. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Benar. Muhammad hidup dari hasil menjarah. Bahkan dia jadi miliarder karena akibat menjarah. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, unta. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh laki-laki dewasa menyusui perempuan dewasa, bukan muhrimnya. Benar. Semua, ada ratusan statement-statement saya. Saya tunjukkan saja yang cetar membahana. Tidak ada satupun. Muhammad nabi yang paling jorok. Benar. Kenapa dia saya katakan jorok? Karena dia mengatakan kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celup-celupin itu, mandi lalat itu. Kemudian, jorok nggak itu? Jorok, Bang. Ketika Muhammad ditanya mengenai sebuah sumur, ada sumur namanya sumur Budlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu ada sebuah sumur Budlah. Bagaimana kita mempergunakannya? Sedang di situ dibuang bangkai, pembalut wanita, kotoran-kotoran dibuang ke situ. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya air itu suci. Bayangin, Bang. Coba buktikan statement saya yang salah terhadap agama Islam di mana? Kalau secara yang tertulis, yang disampaikan Bang Edis, memang itu adanya, yang secara tertulis. Terus di mana Anda katakan bahwa ilmu saya di situ kurang, yang mana? Nah, kenapa saya mengatakan Bang Edis ilmunya kurang? Karena saya akan membuktikannya sendiri. Akan menguji. Iya, tetapi kenapa Anda tidak menguji statement-statement saya terhadap agama Islam? Kalau Anda mengatakan kepada saya tidak percaya hari kiamat lah, saya tidak percaya. Itu bukan statement saya terhadap agama Islam. Supaya kita tidak lari dari pokok bahasan. Kan semua agama kan mempercayai hari kiamat. Makanya kan Tidak, saya mau tidak semua. menguji keilmuannya. Tidak semua. Tidak semua. Ada agama-agama tertentu yang tidak percaya dengan harinya kiamat. Mereka percaya bahwa dunia ini terus-menerus bergulir dan tidak akan berakhir. Ada. Yang percaya tentang hari kiamat atau hari terakhir, hari penghakiman, itu adalah Kristen dan Islam. Nah, sementara menurut agama Islam, makanya saya katakan, Muhammad itu adalah orang yang selalu kebanyakan melawan apa yang dikatakan oleh Allah. Saya kasih tunjuk lagi, Bang. Saya banyak sekali buktinya, Bang. Nih, saya kasih tunjuk nih. Kalau Anda baca surat Al-Ahzab ayat 63, apa bunyinya? Katakanlah, Qul ya Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, ya Muhammad, katakanlah, kiamat itu di sisi Allah dan aku tidak mengetahuinya. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Boleh jadi. Itu kata Al-Quran. Tetapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, bukan itu yang dikatakan oleh Muhammad ketika ada orang bertanya tentang hari kiamat. Yang dikatakan oleh Muhammad, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Menurut Muhammad seperti itu. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah.
Makanya saya bilang Bang, Muhammad itu didapati banyak tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Di dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomong yang benar. Di dalam surat lain dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Tetapi di dalam hadis, Muhammad mengajarkan bohong alias dusta. Padahal dia bergelar Al-Amin, yang jujur terpercaya. Makanya saya bilang Bang, makin dipelajari agama Islam, makin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkannya. Iya. Ini Bang Edis. Bang Edis. Ya. Bolehkah saya bertanya Bang Edis? Silakan. Umat Kristen dan umat Islam itu percaya di hari kiamat. Dan isinya kiamat adalah semua ciptaan akan dihancurkan. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus ada di mana? Karena semua ciptaan akan dihancurkan. Bang, untuk hal-hal teknis yang sedemikian rupa, itu tidak penting kita ketahui Bang. Maknanya apa nanti kalau Tuhan Yesus ada di mana, kiamat nanti begini, ada ini. Bang, yang paling terpenting bagi kita itu apa sih? Kenapa sih kita repot mikirin hal-hal yang kita nggak tahu? Bang, bagusan yang kita bahas itu apa? Bagusan yang kita bahas itu ini loh. Kita itu selama hidup ini harus mencontoh, mengikuti siapa? Kalau kita mencontoh Tuhan Yesus, kita jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai suri tauladan kita, junjungan panutan kita, maka hidup kita akan benar. Karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah yang baik. Sementara kalau umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuan, Tuhannya, junjungannya, panutannya, ikutannya, maka orang-orang akan menjadi aneh. Kenapa menjadi aneh? Karena satu, minumin air kencing hewan. Mencium-ciumin batu. Itu kan Muhammad Bang. Sekarang saya tanya, umat muslim pergi berbondong-bondong berjuta-juta orang ke Arab nyiumin batu, betul? Betul atau salah Bang? Iya. Oke, ngikutin siapa dia? Betul. Itu simbol. Bukan, dia ngikutin siapa? Untuk kepercayaan Kanjeng Baginda Nabi. Iya, ngikutin Muhammad Bang. Makanya saya bilang, simbolnya seharusnya yang kalian ikuti, yang kalian jadikan panutan, yang kalian jadikan Rob kalian itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Barang siapa yang melakukan perintahku, ia akan mendapat hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Makanya yang harus diikuti oleh umat manusia itu adalah Yesus. Harus kalian angkat Yesus menjadi Tuan atau Tuhan atau Lord kalian, pemimpin kalian. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan, sebagai Tuan kalian. Atau hawa nafsu kalian sebagai Tuhan atau Tuan kalian. Yang harus kalian ikuti itu adalah Bapa di surga. Yang harus kita jadikan Tuan atau Tuhan kita. Bagaimana cara menjadikan Bapa di surga sebagai Tuan kita? Ya harus dengan melalui Yesus dan Roh Kudus. Jangan jadikan yang lain sebagai Tuan kalian. Kalian ini kan adalah orang-orang yang diperbudak oleh Allah dan Muhammad. Makanya kalian itu hidup under their control. Kalian itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Makanya kalian tiap hari nunggang-nungging,
cium-cium batu, putar-putar. Kalian melakukan hal-hal yang nggak berguna. Nggak ada gunanya. Coba saya tunjukin. Apa gunanya gini itu apa fungsinya? Lebih baik kamu menyingkirkan satu batu di jalan ketimbang kamu gini-gini. Nggak ada gunanya gini-gini, mak. Apa gunanya? Apa manfaatnya bagi orang lain ketika kamu begini-begini? Yang ada Bang Edi. orang lain terganggu. Bang Edi, Kalian pakai toa. Bang Edi. Yang ada orang terganggu, Bang Edi. Bang. Iya Bang Edis, gini Bang Edis. Perhatikan pertanyaan dari awal saya memang keilmuan Bang Edis kan masih kurang, yang saya katakan begitu kan. Terbukti kan bahwa ketika hari kiamat surga akan dihancurkan, Bang Edis tidak perlu membahas ke sana. Itu sudah membuktikan bahwa keilmuannya Bang Edis itu masih kurang, masih minim. Karena nggak bisa menjelaskan itu. Hanya menjelaskan, mengutarakan. Nggak perlu mikirin yang lain-lain. Ini kan bukti, Edis. Ini fakta. Iya, intinya yang mau keilmuan saya Bang Edi katakan itu kurang. kepada Anda begini, Bang. Saya cuman mau pesan begini. Ketika kalian orang Islam dalam ceramah-ceramah kalian mengatakan jangan kau tuhankan Yesus, tetapi ikutilah Muhammad. Saya cuman bilang kebalikannya, Bang. Jangan kau tuhankan Muhammad, tetapi ikutilah Yesus. Ya, seperti itu, Bang. Semoga Anda menyadari perkataan saya ini. Ya. Karena banyak orang tidak tahu esensi, karena banyak orang tidak tahu esensi dari menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau Tuhannya itu adalah membuat dirinya di bawah kontrolnya. Jadi saya ingin supaya setiap manusia. Berarti Bang Edis poinnya nggak bisa jawab ya? Ya terserah kalau Anda ingin mengatakan demikian. Ya? Intinya saya cuma berpesan, mari kita semua harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Dan Roh Kudus sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Itu. Ya. Selamat malam. Ya, Anda renungkan saja dulu itu, biar nggak terlalu berat. Merenungkan yang itu saja nggak paham, gimana mau yang lain. Ya, ayo silakan.